Hari itu langitnya biru dan udaranya sejuk. Aku berdiri di teras, cahaya pagi menyinari lembut dedaunan hijau. Hidupku telah melalui banyak suka dan duka. Sebelumnya nama saya Hoang, seorang pria sukses di kota besar, dengan pekerjaan tetap dan keluarga yang hangat. Tapi itu semua sepertinya hanya kulit luarnya saja. Jauh di lubuk hati saya merasa lelah dan tersesat. Saya tidak merasa bahagia lagi. Beberapa hari terakhir ini aku hanya hidup seperti bayangan, tanpa kegembiraan atau harapan. Lalu suatu hari, sebuah kesempatan tak terduga datang. Aku memutuskan untuk meninggalkan segalanya, jauh dari masyarakat yang bising dan ramai itu. Saya pergi ke tempat yang tenang, di mana saya dapat menemukan diri saya lagi. Maka saya memulai perjalanan saya tanpa mengetahui tujuannya, hanya berharap bahwa hidup akan memberi saya kesempatan baru. Setelah berhari-hari di laut, saya terdampar di pulau terpencil karena badai. Ketika saya bangun, saya mendapati diri saya terbaring di pantai, tanpa ada seorang pun yang terlihat. Dunia di sekitarku adalah ruang yang sunyi. Hanya terdengar suara deburan ombak di tepi pantai dan suara angin yang bertiup melalui pepohonan kelapa. Saya melihat sekeliling, merasa sangat aneh dan kesepian. Namun kemudian, dalam momen hening itu, saya menyadari bahwa saya tidak boleh panik. Ini adalah kesempatan saya untuk menemukan kedamaian lagi. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk mencari air dan makanan. Saya berjalan menyusuri pantai, mencari apa saja yang bisa membantu saya bertahan hidup. Dan kemudian saya melihatnya, seorang wanita berdiri diam di antara ombak laut. Rambut panjangnya tertiup angin. Dia mengenakan kemeja putih, sosoknya anggun, seperti bagian tak terpisahkan dari alam. Mau tidak mau, aku merasa sedikit aneh, tapi juga perasaan hangat, seolah-olah aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Dia menatapku, matanya jernih, tanpa rasa takut. Saya melangkah mendekat dan bertanya dengan cemas, "Siapa? Siapa kamu? Apakah kamu di sini sendirian?" Ia hanya tersenyum ringan lalu menjawab, "Namaku Sari, aku tinggal di sini. Dan kamu, siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini sendirian?" Saya agak bingung. Aku tidak mengerti kenapa dia ada di sini. Dan aku juga tidak tahu bagaimana dia tahu aku orang asing. Tapi aku tidak ingin terlihat bingung. Aku baru tahu, saat itu aku merasa tidak sendirian lagi. "Bisakah kamu membantuku? Aku tidak tahu bagaimana aku akan tinggal di sini," kataku dengan agak gugup. Dia menatapku lama sekali, lalu dengan lembut berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Tapi pertama-tama, kamu perlu tahu bahwa pulau ini tidak seperti tempat lain. Pulau ini memiliki rahasia yang tidak semua orang bisa mengerti." Kata-katanya membuatku semakin penasaran, tapi aku tidak bertanya lebih jauh. Merasakan keanehan itu membuatku merasa perlu menjelajah dan belajar lebih banyak tentang tempat ini dan dia. Sari mulai mengajariku cara bertahan hidup di pulau itu. Dia menunjukkan cara berburu, cara memancing, cara membuat api dari bahan sederhana. Di pagi hari kami berjalan di sepanjang pantai, mengumpulkan buah-buahan aneh, dan mengobrol tentang kehidupan. Dia sangat berpengetahuan tentang alam, tetapi ada satu hal yang tidak dapat saya mengerti. Matanya selalu cerah, tetapi terkadang menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Dia selalu mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara banyak tentang masa lalu, dia hanya perlu hidup di masa sekarang dan menikmati hari-hari damai di pulau ini. Setiap kali kami duduk di dekat api unggun, menikmati hidangan sederhana, dia menceritakan kepada saya cerita-cerita aneh tentang pulau ini. Ia mengatakan pulau itu memiliki jiwanya sendiri dan orang-orang yang datang ke sini punya alasan khusus.
Kisahnya membuatku semakin penasaran. Saya merasa tempat ini bukanlah tempat biasa. Ia memiliki kekuatan tertentu, hubungan antara manusia dan alam yang belum pernah saya pahami sebelumnya. Meski begitu, aku masih merasa ada sesuatu yang belum dijelaskan. Dia bukan orang normal. Dia selalu muncul tepat saat aku membutuhkannya, seolah ada hubungan tak kasat mata di antara kami. Dia mengajariku banyak hal, tidak hanya tentang bagaimana bertahan hidup, tapi juga tentang kehidupan, tentang ketenangan pikiran. Suatu sore saat kami duduk di tepi pantai, saya tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya, "Sari, bukankah menurutmu ini aneh? Mengapa kamu tinggal sendirian di sini? Apakah kamu punya keluarga?" Dia memandang ke laut, lalu tersenyum lembut. "Saya tidak punya keluarga, setidaknya tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya bagian dari pulau ini dan saya selalu berada di sini." Jawabannya sedikit mengejutkanku. "Apakah kamu bagian dari pulau itu?" Aku bertanya lagi, tidak mengerti maksudnya. Sari hanya menatapku, tidak mengatakan apapun lagi. Tapi dari matanya aku merasakan kebenaran bahwa dia bukanlah orang normal. Dia seperti roh atau makhluk misterius yang melekat di pulau ini. Aku tidak bertanya lagi, karena aku tahu ada pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Dan ada hal-hal dalam hidup yang tidak perlu kita pahami sepenuhnya untuk merasakan keberadaannya. Apa yang aku rasakan saat ini adalah sebuah kedamaian yang belum pernah aku rasakan sepanjang hidupku. Lalu, keesokan paginya, saat matahari terbit, aku duduk di samping Sari di tepi pantai. Aku tidak lagi merasa kesepian, tidak lagi merasa tersesat. Saya mulai percaya bahwa tempat ini, pulau ini, bisa menjadi rumah saya, di mana saya bisa menemukan kedamaian sejati. Meskipun saya tidak tahu pasti apakah saya akan tinggal di sini selamanya, setidaknya saya telah menemukan bagian dari kehidupan yang selalu saya cari. Ketenangan pikiran, koneksi dengan alam, dan persahabatan indah yang tidak bisa saya dapatkan di tempat lain selain di sini. Ceritaku berlanjut dan aku akan bercerita tentang hari-hari aku dan Sari tinggal di pulau terpencil ini. Pada hari-hari pertama, saya hanya mengikuti instruksinya. Namun lambat laun, ketika kami semakin dekat, saya mulai melihat sisi lain kehidupan yang belum pernah saya ketahui. Dia bukan hanya seseorang yang mengajari saya cara bertahan hidup. Ia juga seorang pendamping yang berbagi kisah hidupnya, sederhana namun penuh makna. Sari tidak pernah membicarakan masa lalunya, namun melalui gerak tubuh, tindakan, dan cerita yang ia bagikan, saya merasakan kesedihan mendalam yang tersembunyi di dalam dirinya. Suatu sore ketika kami sedang duduk di dekat api unggun, saya memutuskan untuk bertanya kepadanya tentang masa lalu saya. Aku sadar, mau atau tidak, aku masih belum bisa menghilangkan rasa penasaran itu. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan aku ingin mengetahuinya. "Sari," aku memulai, "kenapa kamu tinggal di sini sendirian? Apa terjadi sesuatu?" Dia melihat ke dalam api, matanya tenggelam dalam kenangan yang jauh. Beberapa saat berlalu sebelum dia berbicara, suaranya seringan angin. "Setiap orang punya alasan masing-masing untuk datang ke sini, Hoang. Bagi saya adalah bagian dari pulau ini. Bukannya saya ingin tinggal di sini, tapi saya ditarik ke sini oleh kekuatan yang tidak dapat saya tolak. Dan ketika saya tiba, saya tahu saya tidak bisa pergi." Aku sedikit terkejut dengan jawaban itu, tapi aku tidak bertanya lebih lanjut. Saya merasa dia lelah harus menjelaskan, dan terkadang ada cerita yang sebaiknya dibiarkan saja. Kehidupan kami lambat laun menjadi akrab. Setiap hari saya bangun dan mendapati diri saya hidup di tengah alam yang indah. Tidak perlu khawatir, tidak terburu-buru.
Ketenangan pulau itu membuatku serasa kembali ke jati diriku yang sebenarnya, ke jati diriku yang sempat aku lupakan. Sari selalu di sisiku. Dia tidak hanya mengajari saya cara berburu dan mencari makanan, tetapi juga mengajari saya hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Dia pernah berkata, hidup bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita alami. Ketika kita tahu bagaimana menikmati setiap momen, kita benar-benar hidup. Dan aku mulai memahami maksud perkataannya. Sebelumnya, saya selalu berpacu dengan waktu, berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat. Namun, saya tidak pernah berhenti untuk benar-benar hidup. Di pulau ini, saya tidak perlu balapan dengan siapapun. Setiap hari, saya hanya perlu menjalani hidup sepenuhnya, merasakan setiap momen, setiap napas. Dan itu adalah hal paling menakjubkan yang pernah saya alami. Seiring berjalannya waktu, saya mulai merasakan perubahan dalam jiwa saya. Saya tidak lagi merasa khawatir, saya tidak lagi merasa kesepian. Setiap bangun tidur saya merasa lega, tidak lagi terbebani dengan masa lalu atau pikiran negatif. Sari menyadarkanku bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari, tapi sebuah keadaan yang bisa kita ciptakan dari dalam jiwa kita sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan tidak selamanya damai. Suatu pagi, ketika saya sedang mengumpulkan kayu bakar dan Sari sedang berjalan di sepanjang pantai, saya melihat cahaya aneh di kejauhan. Awalnya kukira aku salah, tapi saat aku mendekat, aku sadar itu adalah perahu kecil yang terdampar di pantai. Jantungku berdebar kencang karena aku belum pernah melihat orang lain di pulau ini selain aku dan Sari. Akankah seseorang datang menyelamatkanku? Atau ada yang mencariku? Perasaan tidak aman memenuhi pikiranku. Aku buru-buru berlari menuju perahu, tapi saat aku mendekat, aku merasakan udara dingin mengalir di punggungku. Perasaan ini tidak seperti penampakan manusia. Rasanya seperti sesuatu yang aneh, tidak dapat dijelaskan. Saat aku menoleh untuk melihat, aku melihat Sari berdiri di sana. Matanya aneh, seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia berjalan ke arahku, suaranya tenang tapi penuh kekhawatiran. Hoang, tidak ada yang boleh datang ke sini. Pulau ini bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga tempat yang menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Saya tidak mengerti apa yang ingin dia katakan, namun saya merasakan kebenaran mendalam yang tidak dapat saya abaikan. Sari, bisakah kita tinggal di sini selamanya? Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku tidak ingin kehilangan semua yang telah kita bangun. Dia menatapku dengan mata penuh kekhawatiran, lalu perlahan berkata, "Terkadang Hoang, kita harus belajar bagaimana melepaskan. Tidak peduli seberapa besar kita mencintai suatu tempat atau seseorang, kita tidak bisa berhenti mengalir dalam arus kehidupan. Sama seperti pulau ini, segala sesuatu ada waktunya." Kata-katanya membuatku tersedak. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa Sari di sisiku. Dia adalah orang yang membantuku menemukan diriku sendiri, yang mengajariku pelajaran penting tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang pengampunan. Tapi aku tahu, jika pulau ini benar-benar memiliki jiwa, aku dan Sari tidak akan dibiarkan tinggal selamanya. Suatu malam ketika bulan sedang tinggi, saya dan Sari duduk di tepi pantai, mendengarkan suara ombak yang menerjang pantai. Kami tidak berkata apa-apa, hanya diam menyaksikan cahaya bulan terpantul di air. Perasaan damai dan bahagia tiba-tiba muncul kembali, dan saya tahu bahwa apapun yang terjadi, saya akan selalu mengingat pulau ini dan hari-hari indah yang saya jalani di sini. Sari meletakkan tangannya di bahuku.
memberiku senyuman lembut dan berkata, "Hoang, aku akan selalu berada di sisimu. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah sendirian." Dengan kata-kata itu, saya merasa seperti terbebaskan. Saya tidak lagi takut, tidak lagi khawatir dengan masa depan. Karena aku tahu, entah aku harus berpamitan dengan pulau ini atau tidak, aku telah menemukan sesuatu yang tak ternilai harganya. Kedamaian dalam jiwaku dan cinta sejati yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Sejak hari perahu itu muncul, aku tidak bisa melupakan perasaan aneh itu. Kedamaian yang sudah lama kurasakan tiba-tiba hancur. Walaupun aku dan Sari hidup bahagia di pulau ini, masih ada sesuatu yang tidak bisa lepas dari pikiranku. Saya merasa bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu telah berubah. Aneh rasanya memikirkan apa yang terjadi. Aku masih ingat dengan jelas malam itu saat aku duduk di samping Sari memandangi terangnya bulan, aku merasakan ada sesuatu yang menggantung di udara. Kami tidak banyak bicara, hanya duduk diam, namun ada rasa khawatir yang tak tergambarkan membekas di hati. Dan aku tahu, itu adalah perasaan yang tidak bisa dihindari oleh Sari maupun aku. Nampaknya pulau ini bukan sekedar tempat berteduh, namun di dalamnya juga tersimpan kekuatan misterius yang belum bisa kita pahami sepenuhnya. Seiring dengan kemunculan perahu tersebut, angin aneh sepertinya mulai bertiup melintasi pulau. Perubahan tersebut tidak hanya datang dari dalam diri saya, namun sepertinya alam sekitar juga merasakan sesuatu. Pagi hari yang tadinya sepi, kini mulai terdengar suara deburan ombak semakin kencang, seolah ingin memperingatkan akan sesuatu. Awan gelap muncul di langit, berbeda dengan hari-hari sebelumnya, membuat suasana suram dan berat. Suatu pagi, aku bangun dan melihat Sari menungguku di tepi pantai, tempat kami sering berjalan-jalan setiap pagi. Matanya selalu dipenuhi kedamaian. Tapi hari ini aku melihat ada perubahan pada matanya. Itu tidak jelas, tapi jelas ada kekhawatiran di matanya. "Royal," kata Sari, suaranya lembut, tapi aku tahu ada yang tidak beres. "Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Pulau ini memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Ada kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan." Saat itu saya masih belum sepenuhnya memahami apa yang ingin dia katakan. Tapi hatiku merasakan kebenaran dalam kata-kata itu. Dulu aku mengira pulau ini adalah tempatku menemukan kebahagiaan, tempat aku bisa hidup selamanya dengan kenangan manis bersama Sari. Namun sekarang saya mulai menyadari bahwa kami mungkin tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Rahasia pulau ini jauh lebih dalam dari yang saya kira. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Perasaan cemas muncul di hatiku. Saya tidak pernah berpikir untuk pergi. Kehidupan di sini bersama Sari dengan pagi hari yang damai dan malam yang diterangi cahaya bulan adalah segalanya yang kuinginkan. Sari menatapku, matanya berbinar sedih, tapi juga mengandung tekad. Kita harus keluar dari sini, Hoang. Itulah satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan. Kalau tidak, akan terjadi hal-hal yang tidak bisa kita hentikan. Perasaan itu, perasaan harus meninggalkan tempat yang selama ini melekat, bukanlah hal yang mudah sama sekali. Tapi aku tahu, jika Sari mengatakan itu, kami mungkin tidak punya pilihan lain. Saatnya aku belajar melepaskan. Melepaskan memang tidak mudah, tapi terkadang itulah satu-satunya cara untuk melangkah maju. Kami mulai mengemasi barang-barang yang diperlukan, mempersiapkan perjalanan baru. Saya tidak tahu apa yang ada di depan, tapi saya tahu satu hal yang pasti. Kemanapun saya pergi, saya akan selalu mengingat pulau ini. Bukan hanya tempat aku menemukan cinta,
tapi juga tempat yang mengajarkanku pelajaran penting tentang kehidupan. Sore itu, saat kami duduk di dekat api unggun, cahaya api menyinari wajah Sari. Aku merasakan kesedihan yang lirih. Saya tidak ingin meninggalkannya, tapi aku tidak bisa berdiri di sini selamanya. Hidup harus terus berjalan, dan aku harus terus maju, meski aku tidak tahu apa yang akan kujumpai. Sebelum kami pergi, Sari menatapku untuk terakhir kalinya dan berkata, "Hoang, kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan sendirian. Aku akan selalu bersamamu di hatimu. Ingatlah, kebahagiaan bukanlah di mana kita berdiri, tapi orang-orang yang kita cintai dan kenangan yang kita ciptakan." Kata-katanya terpatri di pikiranku. Kemanapun saya pergi, saya tidak akan pernah melupakan hari-hari indah ini. Dan aku tahu, meski kita harus meninggalkan pulau ini, cinta dan kenangan kita akan selalu ada. Keesokan harinya, kami naik perahu dan meninggalkan pulau. Perasaan yang memenuhi diriku adalah campuran antara kesedihan dan harapan. Sedih karena harus meninggalkan tempat yang sudah menjadi rumah, tapi berharap karena aku tahu hidup terus berjalan, dan kita akan selalu membawa hal-hal terindah di hati kita. Seiring berjalannya waktu, aku tak ingat lagi detail hari-hari terakhirku di pulau itu. Tapi aku selalu ingat tatapan mata Sari, senyumannya, dan kata-kata nasihatnya yang penuh kasih. Bahkan hingga saat ini, meski aku telah meninggalkan pulau itu, kehadirannya masih aku rasakan, tidak hanya dalam ingatanku, tapi juga dalam hidupku sendiri. Pulau itu, dengan segala rahasia dan kekuatannya, akan selalu menjadi bagian hidupku. Dan kemanapun saya pergi, apapun yang saya temui di masa depan, saya akan selamanya mengingat hari-hari yang saya habiskan di sana, di mana saya menemukan cinta sejati dan kedamaian. Saya tidak takut lagi, karena saya tahu bahwa dalam hidup, terkadang kita harus meninggalkan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan untuk mencari hal yang lebih baik. Dan jika kita tahu bagaimana mencintai dan hidup dengan tulus, kita akan selalu menemukan kebahagiaan dimanapun kita berada. Meski kita sudah meninggalkan pulau, perjalanan kita belum berakhir. Faktanya, ini baru saja dimulai. Saat perahu membawa kami semakin jauh dari pantai, saya melihat kembali ke arah pulau kecil itu. Perasaan aneh muncul dalam diri saya, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Namun kemudian saya segera menyadari bahwa kemanapun kita pergi, kenangan indah itu akan selalu kita bawa. Dan yang terpenting, saya tahu bahwa kehidupan ke depan akan membawa kejutan dan hal-hal menarik yang tidak dapat kita prediksi. Hari-hari berlalu, aku dan Sari memulai hidup baru bersama. Tak ada lagi jejak pulau damai itu. Namun, cinta dan pelajaran yang kami petik dari kehidupan di sana masih tetap ada. Setiap hari yang berlalu adalah hari di mana kita bekerja sama untuk memupuk cinta dan kebahagiaan kita. Meski kami tak lagi hidup dalam kesunyian pulau, namun kami tetap menemukan kedamaian di hati masing-masing. Hubungan yang kita miliki tidak datang begitu saja, melainkan dari pemahaman mendalam dan cinta satu sama lain. Aku ingat suatu saat, suatu sore ketika kami sedang berjalan di sebuah jalan kecil, Sari memegang tanganku, matanya berbinar aneh. "Hoang," katanya, "tahukah Anda, ada hal-hal yang tidak dapat kita lihat, namun dapat kita rasakan. Cinta, misalnya, tidak selalu hadir dengan jelas. Namun cinta selalu ada dalam tindakan kecil, dalam kata-kata hangat, dan bahkan dalam keheningan yang bermakna." Kata-katanya adalah penegasan atas semua yang telah kami lalui, atas cinta yang telah kami bangun. Dan aku sadar yang kutemukan dalam hidup ini bukanlah benda-benda materi atau tempat-tempat indah, melainkan
orang penting di sampingku, perasaan tulus dan ikatan yang kita ciptakan. Mungkin pulau itu bukanlah tempat kita akan tinggal selamanya, tapi ada satu hal yang aku yakini. Cinta kita, cinta yang kita temukan di tempat itu akan selamanya tersimpan di hatiku. Tidak peduli bagaimana waktu berlalu, tidak peduli bagaimana kehidupan berubah, kenangan sari, pulau, dan hari-hari damai itu akan selalu menjadi momen berharga yang akan saya kenang selamanya. Kehidupan di darat bukannya tanpa tantangan. Kita telah melalui banyak kesulitan, masa-masa ketika segala sesuatunya tampak berantakan. Namun, setiap kali kesulitan datang, saya teringat pelajaran dari pulau tersebut. Saat-saat itu, saya selalu mengingatkan diri sendiri bahwa kebahagiaan bukanlah apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita memandang kehidupan, bagaimana kita mencintai dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Nilai-nilai itulah nilai-nilai yang lahir dari cinta dan pengorbanan. Itulah yang akan selalu saya bawa sepanjang hidup saya. Setahun setelah meninggalkan pulau itu, Sari dan saya dikaruniai seorang putra, bayi yang sudah lama kami tunggu-tunggu. Perasaan melihat anak lahir adalah sebuah keajaiban, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya ingat dengan jelas saat saya menggendong bayi saya, menatap mata Sari, dan kami tahu bahwa kami telah menciptakan sebuah keluarga yang utuh. Ini adalah sebuah keluarga di mana cinta dan berbagi akan selalu menjadi fondasi yang kokoh. Namun, ada satu hal yang saya pelajari setelah bertahun-tahun. Hidup tidak pernah berhenti berubah. Kita tidak bisa hidup selamanya di masa lalu, meskipun itu kenangan indah. Untuk melangkah maju, kita perlu menerima bahwa hidup akan selalu memiliki tantangan dan kejutan yang tidak dapat kita prediksi. Namun yang paling penting adalah kemanapun kita pergi, kita selalu membawa hal-hal terbaik yang ditawarkan kehidupan. Cinta, ketekunan, dan rasa syukur. Ketika saya melihat anak saya tahu bahwa kami akan mengajarinya nilai-nilai yang kami pelajari di pulau itu. Nilai tentang cinta, tentang pengorbanan, dan yang terpenting tentang kejujuran pada diri sendiri. Saya berharap sepanjang hidup mereka akan memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah perjalanan yang kita lalui setiap hari bersama orang-orang yang kita cintai di sisi kita. Dan akhirnya, kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan, saya akan selalu mengingat pulau itu, hari-hari damai di sana, dan cinta yang kami temukan dan pelihara. Cinta itu akan selamanya menjadi cahaya yang menerangi jalan yang akan kita ambil, membantu kita mengatasi segala kesulitan dan terus membangun kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Ingat, hidup adalah perjalanan yang terus berubah, namun selama kita memiliki cinta dan keyakinan, semua kesulitan bisa diatasi. Terima kasih telah menemaniku dalam cerita ini. Semoga ini memberi Anda lebih banyak keyakinan dan harapan dalam perjalanan Anda sendiri.